Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Unjuk rasa yang digelar mahasiswa dalam rangka menolak RUU kontroversi berakhir ricuh dan anarkistis. Pos polisi di sekitaran Senayan serta pintu tol Pejompongan dibakar. Aksi vandalisme juga terlihat di sejumlah tempat. Belum lagi aksi massa berujung penutupan jalan arteri dan tol dalam kota Jakarta. Tentu saja merugikan masyarakat. Meski begitu, patut diapresiasi pula aksi mahasiswa di depan gedung DPR MPR dan di sejumlah daerah berujung pada penundaan pengesahan RKUHP dan akan kembali dibahas di DPR periode selanjutnya. Lalu benarkah ada kelompok tertentu yang menunggangi aksi mahasiswa yang berujung ricuh? Sebelum memulai dialog bersama para narasumber, kita akan sajikan data-data terlebih dahulu. Demonstrasi mahasiswa di seputar gedung DPR RI Senayan Jakarta ini terjadi pada hari Selasa kemarin 24 September 2019 di mana para pendemo mengajukan sejumlah tuntutan diantaranya menolak pengesahan dari RKUHP. Demo sempat berlangsung kondusif dari pagi hingga sore hari, namun ketika kemudian setelah malam tiba terjadi bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian dan kerusuhan pun terjadi. Sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan diantaranya pos polisi dan pintu tol Pejompongan. Dan berdasarkan data dari Rumah Sakit Pertamina Pusat ataupun RSPP yang menangani 90 korban unjuk rasa yang berakhir ricuh di depan gedung DPR ini. Dan menurut pihak rumah sakit, pada Rabu siang sebanyak 87 korban sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Sampai saat ini polisi mengamankan sekitar 17 terduga pelaku kerusuhan yang sengaja memanfaatkan keramaian demonstrasi. Dan saat ini pihak polisi juga masih terus berupaya mendalami pola yang digunakan oleh para pelaku kerusuhan karena pola yang digunakan para pelaku yang berhasil diamankan hampir mirip dengan kejadian aksi 21-22 Mei lalu. Dan aksi unjuk rasa juga berdampak pada terganggunya aktivitas warga ataupun masyarakat. Di antaranya ruas jalur dari Cawang hingga Tomang kemudian mengalami penutupan kemarin dan ini tentu berimbas pada kemacetan. Selain itu, Selasa malam kita ketahui sejumlah fasilitas umum seperti pospol dan juga pintu tol Pejompongan rusak dibakar massa. Aksi demo kemarin juga berdampak di lantai bursa pada perdagangan kemarin Selasa. Dana asing yang keluar hampir mencapai 1 triliun rupiah dan untuk hari ini 1 jam sebelum penutupan perdagangan sesi 2 tadi terjadi aksi jual asing yang mencapai 520,09 miliar rupiah. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti pernyataan dari Ketua DPR Bambang Susatyo mengenai aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan kemarin. Memberikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa yang tadi malam menarik diri ke kampusnya masing-masing dan menyatakan bahwa kerusuhan bakar-bakar dari malam bukanlah perbuatan mereka. Ya. Dan saya sudah melihat memang tidak lagi tadi malam itu murni gerakan mahasiswa. Saya minta kepada aparat keamanan, Polri dan TNI, khususnya Polri untuk mengusut siapa yang bermain di balik kerusuhan bakar pos polisi, bakar pos penjagaan di tol, dan seterusnya. Karena saya yakin dan percaya adik-adik saya mahasiswa tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, jadi tadi malam saya sudah mendapat konfirmasi dari beberapa BEM yang kebetulan HMI. Ya, saya HMI menyampaikan bahwa itu bukan mereka, karena mereka sudah menarik diri, karena mereka juga melihat bahwa sudah banyak yang ikutan dalam tanda petik dalam gerakan menyampaikan aspirasi di DPR itu. Itu sebabnya saya meminta kepolisian dan petugas intelijen untuk mengusut tuntas siapa yang bermain dalam kerusuhan tadi malam. Kita akan berbincang mengenai masalah ini bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio dan yang akan bergabung dari luar studio. Di studio telah hadir Mas Fajrul Rahman, eksponen Gerakan Reformasi 98. Mas Fajrul, selamat malam, apa kabar? Terima kasih, apa kabar? Baik, dan juga telah hadir di studio Bapak Soleman Ponto, pengamat intelijen. Selamat malam, Pak Soleman. Selamat malam. Baik, dan di luar studio juga telah bergabung bersama kami Andre Rahardian, Ketua Ikatan Alumni UI. Selamat malam, Mas Andre. Selamat malam. Ya, dan juga telah bergabung dari luar studio Bapak ataupun Mas Mariono, Ketua Ikatan Alumni Undip. Selamat malam, Mas Mariono.
Ya, kita akan awali perbincangan dari studio terlebih dahulu. Mungkin misalnya kita ke Pak Soleman ketika kemudian kita mendengarkan pernyataan dari Ketua DPR yang mengatakan ini ada kelompok yang ikut bermain dalam aksi demo kemarin. Pandangan Anda Pak Soleman sepakat dengan Ketua DPR? Sangat sepakat. Apa kemudian yang membuat Anda merasa ini memang benar ada kelompok yang bermain? Nah, tadi malam lihat di ILC. Di ILC yang hadir Menteri Hukum dan jajarannya. Mahasiswa yang datang ketika ini berbicara hukum, tapi yang datang pertama dia bukan mahasiswa Fakultas Hukum. Yang kedua, ditanya pasal mana yang menjadi keberatan, dia tidak tahu. Dari mana tahunya? Dari luar. Artinya apa yang dia sampaikan di ILC semalam yang ada di kepala mereka itu bukan dari diri sendiri, bukan dibaca sendiri, tetapi dibisikin oleh orang luar. Itu yang membuat Anda merasa memang ada kelompok lain yang bermain dalam aksi demo kemarin. Kalau itu benar-benar mahasiswa, maka itu pasti mahasiswa hukum dan dia sudah baca pasal-pasalnya dengan jelas. Oke. Tapi ternyata tidak kan? Baik. Artinya yang masuk itu dari orang lain. Itu sudah pasti. Oke, kita ke Mas Andre terlebih dahulu. Mengenai bahwa menyuarakan aspirasi tentunya tidak salah dan kita apresiasi, tapi kemudian melihat bahwa ternyata unjuk rasa berujung pada kericuhan, bagaimana menurut Anda? Ya, pertama saya dari ILUNI UI mendukung dan mengapresiasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya kemarin, dan seperti yang disampaikan juga oleh Ketua BEM UI, kegiatan ini bebas dari kepentingan politik dan tidak menggunakan agenda-agenda yang tidak pro demokrasi. Dan oleh karenanya saya melihat bahwa ini murni gerakan mahasiswa. Dan memang pada saat di akhir-akhir yang kita dapat informasinya juga pada saat mahasiswa UI sudah ditarik baru timbul kerusuhan. Jadi saya masih yakin lah dengan kegiatan dari adik-adik mahasiswa. Baik, oke. Mas Fajrul sebagai eksponen gerakan reformasi tahun 98, bagaimana kemudian menurut Anda? Apakah menurut perbandingan antara demo untuk kali ini dengan demo 98 yang dulu mungkin Anda juga sempat berada di dalamnya seperti apa? Ya, ada dua ciri gerakan mahasiswa. Yang pertama, ciri pertama dia bersifat konfrontatif. Dia melawan. Itu ciri 98. Karena suasana politiknya kan anti demokrasi. Tidak ada saluran lain. Jadi kalau misalnya kita ingin membahas tentang undang-undang, dulu ada 5 undang-undang politik, kita datang itu hanya di depan gedung DPR, pulangnya babak belur tuh. Ya, itu suasana konfrontatif, jadi berlawanan terus dengan pihak kekuasaan. Ini negara, ini kami, masyarakat, salah satunya mahasiswa. Nah, pasca reformasi 98, cirinya adalah korektif. Mengkoreksi semua hasil-hasil demokrasi supaya makin dalam, makin luas kegiatan demokrasi. Makanya salah satu yang kami usulkan pada waktu 98 itu adalah kalau ada perselisihan undang-undang harus ada lembaga formalnya. Hasilnya adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada perselisihan undang-undang masuknya ke Mahkamah Konstitusi. Artinya ruang koreksinya ada di lembaga ruang koreksinya Mahkamah ada di Konstitusi. situ. Tetapi mereka tetap boleh kan, undang-undang tetap memperbolehkan untuk berunjuk rasa. Itu tetap diperbolehkan. Nah, jadi tugas kita sebenarnya mengkoreksi bukan hanya mahasiswa, setiap setiap insan warga negara Indonesia punya hak untuk mengkoreksi. Kalau misalnya kita lihat di kronologi kemarin, kemudian dari pagi sampai sore kondusif, tapi kemudian kita lihat di malam terjadi bentrokan, ada aksi kerusuhan seperti itu. Apakah itu juga menjadi indikasi bahwa ada perbedaan kepentingan antara dari pagi sampai sore hingga pada saat malam hari seperti itu? Pak Soleman sebenarnya yang tahu persis, tapi saya menganalisisnya seperti ini. Itu salah satu, karena ini saya orang jalanan sebelumnya ya, bahwa unjuk rasa itu biasanya ada hal-hal yang tidak bisa, kita tidak bisa mengendalikan puluhan ribu orang atau ratusan ribu orang dalam satu ketika. Belum tentu komando akan didengarkan oleh pihak yang lain. Itu juga problem. Makanya kami berpikir daripada kita babak belur di jalanan, sementara undang-undangnya jelas bisa dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kita bisa bertengkar semua ide, pendapat, opini. Misalnya Andre bisa membawa semua alumni ILUNI atau membawa semua profesor UI datang ke MK.
bantahlah semua rancangan undang-undang atau undang-undang yang sudah disahkan itu. Itu lebih terhormat daripada babak belur di jalanan. Oke, kita ke Mas Mariono terlebih dahulu untuk kemudian menanggapi tadi dikatakan oleh Mas Fajrul, memang ruang koreksinya saat ini sudah ada, walaupun tidak salah kemudian menyuarakan aspirasi dengan Karena cara itu hak berdemo. yang dilindungi juga dalam demokrasi. Ya. Oke, Mas Mariono. Ya, terima kasih. Saya kira ini hal yang sangat positif. Ya, saya sependapat dengan Mas Fajrul karena terus terang sekarang ini permasalahan-permasalahan itu kadang-kadang kurang memberikan suatu wawasan yang lebih luas. Seperti yang saat ini, mungkin mahasiswa belum banyak yang tahu mengenai isi daripada perubahan-perubahan yang dilakukan. Maka kita perlu adanya suatu kolaborasi antara alumni dengan adik-adik mahasiswa ini untuk membicarakan dulu permasalahan-permasalahan apa yang menjadikan sebagai bahan aspirasi adik-adik kita. Karena terus terang mahasiswa ini kan mempunyai nilai yang tinggi. Kita katakan nilai yang tinggi adalah mahasiswa ini adalah calon pemimpin. Pemikirannya adalah orisinal dan dia punya semangat juang yang tinggi. Nah, tapi kalau dia tidak diberikan masukan yang positif, dia kena masukan yang negatif, ini akan menjadikan tidak kena sasaran. Ini yang menjadikan mahasiswa nilainya jadi turun. Itulah maka saya punya pendapat perlu adanya kolaborasi antara alumni dengan mahasiswa. Karena alumni ini juga banyak mantan-mantan aktivis dari dulu sehingga bisa share dengan para alumni tersebut. Para Baik, mahasiswa Bapak, kita tersebut. akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, kita akan kembali lanjutkan perbincangan Pak Soleman karena tema kita adalah waspada penunggang di aksi demo. Ini bagaimana analisa Anda? Penunggang. Jadi penunggang ini kan selalu mencari siapa yang sudah jalan. Nah, kebenaran ini yang sudah jalan ini, ya dia tinggal menunggang saja. Dari awal sudah sangat kelihatan tunggangan itu. Ketika kemudian demo memang berubah dari pagi sampai sore kondusif dan kemudian Kalau di malam itu sih, berubah. itu seperti Pak Adi bilang tadi, itu bisa di lapangan tidak terlalu jadi masalah. Mau pagi, mau sore, mau malam itu tidak ada masalah. Asal terkontrol. Tapi pesan sponsor dari belakang ini yang meniup-niup itu yang sangat kelihatan. Pesan sponsor dengan target seperti apa, Pak Nah, Soleman? pasti pesan sponsor ini target adalah target yang sangat menguntungkan bagi dia. Kan itu Iya. yang kita bisa lihat. Nah, target yang paling tinggi, yang paling dekat sekarang ini kan ada pelantikan kita punya presiden wakil presiden. Ada masih orang yang punya target kalau ini tidak terlaksana itulah paling tinggi bagi dia kan. Nah, kita harus berhitung sampai di sana. Oke. Karena ini hanya berapa hari ini. Lain kalau dia masih ada 4-5 bulan kita bisa tiadakan. Tapi ini tanggal 20 sekarang sudah tanggal berapa? Ini sangat dekat. Oke, Mas Fajrul ada komentar? Sebuah gerakan umumnya itu berangkat dari ide. Idenya itu yang kalau sekarang idenya adalah tentang undang-undang. Ya. Kemudian yang kedua biasanya ada organisasinya, ada kepemimpinannya, ada masanya karena diperlukan. Kalau turun ke jalan, kalau cuma saya Satu, dengan dua, Pak Sulaiman nggak ada gunanya. Harus 10.000, 100.000 yang hampir nggak kekontrol itu. Yang terakhir adalah momentum. Momentumnya Ya. ini yang tadi disebut. Nah, momentum untuk menuju kepada sesuatunya itu yang sekarang adalah momentum pembahasan undang-undang. Undang-undang, Tapi betul. ingat, undang-undang mana yang menjadi ikatan? Oke. Yang paling mengikat itu adalah tentang revisi KPK, ya kan? Kalau itu kemudian sudah selesai karena kemudian sudah disahkan. Kalau revisi itu sekarang kan menjadi undang-undang. Kalau itu tidak ada yang mengerjakannya, ide itu tidak ada. Toh contohnya rancangan undang pesantren lolos dengan santainya karena tidak ada seorang pun yang merasa berkepentingan kecuali hari ini katanya Muhammadiyah menyatakan tidak setuju. Oke. Tapi apa Muhammadiyah turun ke jalan mengatakan mari kita bubarkan DPR karena tidak setuju undang-undang pesantren? Enggak tuh. Baik. Mereka akan maju ke MK saya pikir. Jadi sudah jelas arahnya. Jadi kalau tidak setuju, mari perselisihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Oke, tidak Dan setuju ruang koreksinya ada di di lembaga MK. Mahkamah Termasuk Konstitusi. juga saya tidak setuju kalau misalnya ada Perpu. Karena menurut saya enggak. Ya. Ini salah satu pengusulnya kan nih, UI nih tentang Perpu. Perpu Sudah itu ada. rumit. Oke. Problemnya soal kegentingan memaksanya. Baik. Nanti kalau Perpunya tidak diterima DPR Juga kembali sama. lagi ke Presiden. Berbicara mengenai DPR bolak-balik. sendiri, kita akan langsung menyapa di ujung telepon juga telah tersambung bersama kami adalah Bapak Zulfan Lindan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem. Selamat malam Pak Zulfan.
Selamat malam. Nggak bisa datang, macet parah. Selamat malam Pak Zulfan. Malam Fitri, malam. Ya, Pak Zulfan, mengenai pembahasan RKUHP ini kemudian memang sudah sepakat untuk ditunda di periode selanjutnya. Ada sejumlah pasal yang dinilai kontroversi. Sebetulnya ini kontroversi atau misleading, Pak Zulfan? Ya, pertama begini, ini kan sebenarnya persoalan pemahaman, ya kan? Memang ada beberapa pasal itu yang menjadi masalah. Tapi kan ini semua sudah tidak menjadi masalah lagi. Betul tadi seperti kata salah satu pembicara narasumber kita, bahwa ini kan sebenarnya undang-undang KUHP, kalau itu yang diminta, itu kan sudah ditunda. Sudah selesai. Sudah selesai, harusnya demo itu sudah tidak ada. Nah, lalu ingin dipaksakan sekarang supaya Presiden mengeluarkan Perpu. Nah, ini tuntutannya udah lain lagi. Nanti kalau Perpu dikeluar Presiden harus turun. Nah, ini saya kira targetnya terus meningkat. Makanya saya setuju tadi dengan... Tapi dilihat dari substansi RKUHP-nya sendiri, Pak Zulfan, apakah nantinya pada saat pembahasan berikutnya ini masih mungkin terjadi perubahan, adanya pembahasan ulang, atau seperti apa? Ya, saya kira begini, ini kan sebenarnya kalau kita mau selesaikan dalam periode ini pun sampai tanggal 29 itu masih bisa. Karena kan tapi kan sudah ada kesepakatan untuk menunda ke periode selanjutnya, seperti itu kan Pak Zulfan? Ya, sudah ada kesepakatan dan kemarin kan sudah kita rapat semua fraksi sesuai dengan juga apa yang disampaikan oleh Presiden untuk penundaan, maka seluruh fraksi itu sudah sepakat ini ditunda. Gitu. Untuk Jadi mekanisme pembahasannya untuk nanti seperti apa? Apakah kemudian substansinya masih mungkin terjadi perubahan, adanya pembahasan ulang, atau seperti apa Pak Zulfan? Ya, makanya yang menjadi masalah nanti kan semuanya akan dibahas. Beberapa pasal yang dianggap itu menjadi yang dipermasalahkan. Tapi kan kalau saya melihat ini kan bukan persoalan undang-undang KUHP-nya. Saya lihat ini sudah masuk terlalu jauh gitu loh. Nah, nanti pun dalam pembahasan yang akan datang, kalau target mereka sekarang sudah tercapai, undang-undang KUHP ini juga tidak menjadi perhatian lagi. Gitu. Oke, baik. Mas Andre, mengenai penundaan ini sudah disepakati, artinya unjuk rasa kemudian memang sudah tidak diperlukan lagi, seperti itu? Iya, halo? Iya. Ya, Tapi kita ke Mas Andre, Pak Zulfan. Apresiasi juga bahwa keputusan dari Presiden kemarin dan juga kesepakatan dengan DPR itu hasil dari gerakan atau aksi mahasiswa ini. Ya. Dan memang kita di Iluni UI juga menghimbau alumni untuk kita tetap tenang dan kita pantau, kita ikuti perkembangan yang ada di DPR dan pemerintah. Kita berikan kesempatan kepada DPR dan pemerintah untuk merealisasikan janji-janjinya bahwa memang akan dibahas di DPR kepengurusan. Tapi sejauh mana komunikasi di antara depan. sebuah ikatan alumni dengan BEM saat ini yang ada ataupun yang aktif? Kita lumayan baik bahwa memang BEM juga menyampaikan beberapa aspirasinya, menyampaikan rencana aksi, kita juga memberikan beberapa saran kalau diminta, dan walaupun kita nggak ikut turun langsung, mereka menyampaikan akan ada kegiatan dan ini agendanya. Kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mariono juga memang kita coba memberikan saran-saran juga, misalnya untuk undang-undang RUU KPK ini yang sudah jadi undang-undang. Cara konstitusionalnya memang melalui judicial review. Makanya adik-adik mahasiswa kemarin yang disampaikan, yang mereka minta adalah menunda pembahasan yang belum jadi undang-undang. Oke. Jadi ini ada dua hal yang beda. Jadi soal Perpu itu bukan yang kemarin, tapi yang undang-undang KPK. Baik, kita ke Pak Mariono. Dari Pak Mariono sendiri bagaimana kemudian pandangannya setelah parlemen kemudian sepakat menunda? Artinya sebetulnya langkah mahasiswa berikutnya itu seperti apa? Ya, saya kira ini pertama kita berikan apresiasi kepada DPR, juga apresiasi kepada teman-teman adik-adik mahasiswa. Dengan ditundanya pembahasan atau persetujuan KUHP ini,
marilah adik-adik mahasiswa kembali seperti tadi yang saya sampaikan untuk melakukan pembahasan ulang. Mana-mana yang dipermasalahkan ini, mana nanti akan dibahas di dalam anggota DPR yang berikutnya. Ini yang penting begitu, sehingga nanti di dalam persetujuan atau di dalam pembahasan KUHP yang tertunda tadi itu akan menjadi jernih, akan menjadi lebih fokus dan menjadikan sebagai pandangan yang tidak ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Jadi saya kira ini adalah kesempatan yang baik. Jadi saya minta kepada adik-adik mahasiswa kita memfokuskan ini. Kita bentuk tim, kita bentuk Pokja. Ya, ini pengalaman-pengalaman pada waktu kalau kita mengadakan permasalahan mengkritisi pemerintah, itu biasanya mahasiswa itu punya Pokja. Kemudian dari teman-teman antar perguruan tinggi itu memanggil tim Pokja ini untuk membahas. Kemudian baru dikritisi. Apakah kritisinya itu lewat demo atau lewat masukan kepada pemerintah dan sebagainya. Nah, sekarang ini semuanya secara konstitusional sudah diatur. Sehingga dengan demikian harapan kita, misalnya ada permasalahan-permasalahan ini bisa diikuti sesuai dengan aturan-aturan atau lembaga-lembaga yang sudah diatur ini, sehingga ini menjadikan suatu stabilisasi politik, stabilisasi sosial itu menjadi lebih aman. Baik, Bapak-Bapak, kita tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan, kita ke Pak Zulfan terlebih dahulu. Pak Zulfan, untuk kemudian agar tidak ada lagi kontroversi, dalam pembahasan berikutnya ini masyarakat akan dilibatkan seperti apa agar kemudian terjadi transparansi dan semua kepentingan merasa diakomodir? Jadi sebenarnya begini, rancangan undang-undang ini dibahas lama sekali, ya. Kemudian kita kunjungi kampus, dialog dengan para ahli hukum. Saya sendiri pernah datang ke beberapa kampus untuk menyampaikan ini, dialog dengan profesor-profesor. Jadi sebenarnya kalau bicara dari pandangan masyarakat, pendapat masyarakat, itu memang sudah cukup luas yang kita terima. Tapi seolah-olah masih ada keterkejutan ketika kemudian pembahasan ini akan segera disahkan seperti itu, RKUHP. Ya biasa kan seperti saya katakan tadi, bahwa sebenarnya ini kan terjadi keterlambatan. Misalnya Undang-Undang KPK, setelah dibawa ke paripurna, disahkan paripurna, baru ribut, kan gitu. Ya sekarang kan bolanya tinggal ada di tangan Presiden. Tiba-tiba. Sosialisasinya kemudian apakah nantinya akan dioptimalkan untuk mengurangi tadi efek ataupun faktor keterkejutan itu sendiri? Dan itu kita dari seluruh fraksi merupakan kewajiban untuk membuka ini seluas-luasnya lagi. Silakan kalau ada masyarakat yang memang mereka tidak merasa puas dengan yang sudah ada, silakan memberikan masukan, pandangan, kemudian uji hukum, uji pasal-pasal yang ada, dan itu saya kira harus kita lakukan. Nggak boleh lagi kita ini menutup pintu, menutup dari pandangan-pandangan yang akan berkembang dari masyarakat. Baik, Mas Fajrul. Yap. Mengenai pada intinya sebenarnya kan Presiden Jokowi sendiri secara verbatim kan pada tanggal 23 itu mengatakan tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR serta Ketua Fraksi, Ketua Komisi, saya minta agar pengesahan rancangan undang pertanahan, rancangan undang Minerba, RUU KUHP, kemudian keempat rancangan undang permasyarakatan itu ditunda pengesahannya. Presiden Jokowi mendengarkan masukan semua pihak, bukan hanya mahasiswa, tetapi juga dari perguruan tinggi, dari semua pihak. Karena kan semua rancangan undang-undang ini melibatkan seluruh Indonesia kan, akan berlaku bukan hanya untuk DPR, tapi berlaku untuk 260 juta orang Indonesia. Jadi memang komunikasi publiknya ini yang memang dalam titik ini Presiden Jokowi mengatakan, oke, mari kita berdialog lagi dengan semua pihak. Artinya ruang dialog dibuka lebar iya, lagi. Betul. Karena Pak Jokowi ini kan sebenarnya mengatakan bahwa demokrasi inilah yang sebenarnya ingin kita bangun. Hubungan dengan semua pihak yang harus kita bangun. Nah ini, jadi upaya kembali untuk mendengarkan inilah yang penting. Nah terhadap undang-undang yang sudah disahkan, seperti Undang-Undang KPK,
Jalan konstitusionalnya sekarang ada uji yudisial. Dan saya berharap Andre membawa semua iluni, termasuk rektor kami yang baru, Pak Ari Kunchoro. Monggo datanglah ke MK. Mari kita bertarung semua kecerdasan kita. Kalau misalnya ada kesalahan di dalam pasal-pasal itu, kita jadi tahu pemerintah bisa salah. DPR bisa salah, kita semua bisa salah. Demokrasi itu apa yang hebatnya? Dia mengakui kemungkinan salah dari semua pihak. Baik, Pak Mariono, memanfaatkan ruang dialog yang nantinya diusahakan ataupun diupayakan memang terbuka sangat lebar bagi masyarakat. Tanggapannya? Iya, jadi saya kira ini kesempatan yang baik. Dan kebetulan kami ini adalah ketua presidium Himpuni. Himpuni itu adalah mewadahi daripada para alumni perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, yaitu kurang lebih ada 40 perguruan tinggi negeri sekarang ini. Sehingga dengan adanya kita punya Himpuni ini adalah suatu kesempatan yang baik ikut berkontribusi nanti untuk kita bagaimana membahas ya bersama-sama adik-adik mahasiswa, bersama dengan universitas, ya kemudian dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Ini adalah kesempatan yang baik. Yang tadi saya katakan bahwa dengan tertundanya ini kita masih ada waktu untuk membahas permasalahan-permasalahan yang krusial yang perlu kita selesaikan sehingga nantinya kita mendapatkan suatu undang-undang yang sempurna. Demikian juga mengenai revisi yang telah diputuskan mengenai Undang-Undang KPK, saya pikir juga ada jalurnya, juga ini juga nanti akan kita bahas. Kami memang selalu berkumpul dengan beberapa ikatan alumni untuk membicarakan masalah-masalah yang aktual di bangsa ini. Ya, saya kira itu. Baik, kita kembali pada melihat eskalasi yang terjadi di luar, masih ada demo kemudian terjadi hari ini, Pak Soleman. Ini artinya di luar substansi yang kemarin kemudian mungkin disuarakan oleh para mahasiswa seperti itu. Itulah yang saya bilang tadi, hari ini sangat kelihatan bahwa ada penunggang yang lain. Seharusnya tadi malam, hari ini udah selesai. Tapi buktinya tadi sore anak-anak yang STM yang hanya pakai pakaian pramuka dengan kayu, dengan batu, berbaris. Nah ini apa? Siapa yang? Mereka belum tentu berusia 17 tahun loh, yang sebenarnya umur yang sah untuk dipergunakan politik. Bayangkan, ketua BEM saja tadi malam di satu acara televisi tidak membaca RUU KUHP. Bayangkan ini anak-anak ini. Siapa? Baik. Gampang sekali sudah melihat siapa yang menggerakkan. Jadi gini menurut saya, kolaborasi kritis ini dimanfaatkan. Yang kedua, upaya kita sekarang ini adalah tidak perlu lagi nuduh-menuduh siapapun. Caranya adalah bagaimana supaya penunggang ini tidak memiliki peluang. Penunggang ini tidak memiliki peluang lagi memanfaatkan. Kita akan bicara dari sudut pandang dari mahasiswa. Kita akan tunggu Presiden BEM Trisakti Dino Ardiansyah, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan telah hadir di studio Dino Ardiansyah, Presiden Mahasiswa Trisakti. Selamat malam Mas Dino. Malam Mbak. Oke, Mas Dino, mengenai aspirasi dari mahasiswa kemarin tentu saja banyak kemudian yang mengapresiasi, tapi yang menjadi disayangkan adalah mengenai ujung dari aksi unjuk rasa adalah kericuhan. Apa yang terjadi? Sebelumnya saya minta maaf karena telat, karena masih banyak sekali kawan-kawan yang perlu kita tangani juga karena perlu perhatian medis pasca aksi kemarin. Dan saya ingin menanggapi juga pertanyaan menarik juga. Memang di sini kami melihat banyak sekali cara-cara dan juga keinginan untuk menggembosi dan juga memecah solidnya pergerakan mahasiswa. Eskalasi gerakan yang sudah kita bentuk mahasiswa seluruh Indonesia dengan satu visi yang sama. Ketua DPR mengatakan ada kelompok lain yang masuk, yang ikut bermain. Apakah memang seperti itu? Nah, ini makanya saya ngeliat ada beberapa oknum yang ingin memecah solidnya eskalasi gerakan ini. Memang dari awal sampai setelah Isya itu masih kondusif. Bahkan saya pun, teman-teman Trisakti pun hadir ketika memang sedang keadaan ini tidak kondusif. Namun kita tetap solid, kita border, kita masuk, bahkan kita bisa duduk bersama dengan aparat. Cuman yang kita sayangkan adalah setelah di atas jam 8-an, kondisi mulai tidak kondusif. Artinya ada beberapa oknum warga sipil yang justru tidak sevisi, tidak juga sesuai dengan grand design yang kita ingin sampaikan kepada negara, justru malah melakukan hal-hal yang... Mengenai grand design itu, pada saat kemudian membuat desain, apakah tidak kemudian dipertimbangkan mengenai adanya kemungkinan muncul hal seperti ini? Adanya kelompok lain yang ikut bermain ataupun yang menunggangi aksi demo mahasiswa? Justru ini udah kita sangat pertimbangkan sekali karena sebelum kita aksi pun kita ada konsolidasi bersama. Artinya apa?
jangan sampai ada isu-isu yang liar, isu-isu liar yang dibawa di aksi tanggal 23 dan 24 itu. Karena kan substansinya jelas, kita hanya ingin menolak RUU yang bermasalah. Artinya kita nggak mau ada produk yang disahkan oleh DPR. Itu yang harus digarisbawahi ya? Iya, sampai akhir periode, tapi masih bermasalah. Kita ingin menolak seluruhnya. Dan juga kita menolak RUU KPK. Kita tidak Kalau ada... misalnya kita lihat timeline-nya, kemudian hari Senin Presiden mengatakan sudah meminta DPR untuk menunda pengesahan dari 4 RUU yang bermasalah tadi. Sorenya di Selasa sore, DPR kemudian sudah menyepakati adanya penundaan pengesahan. Apakah itu kemudian terdengar oleh teman-teman mahasiswa untuk kemudian mengakhiri aksi unjuk rasa itu atau seperti apa? Baik, di sini kan kalimat menunda selalu multitafsir. Kami pun akan mengawal terus sampai akhir periode. Yang mahasiswa inginkan adalah solid dan juga satu framing, kita menolak. Menunda bisa saja hari ini ditunda, 2 hari kemudian disahkan. Kita ingin menolak. Apalagi yang tadi sifatnya masih bermasalah. Terutama RUU yang emang orientasinya adalah sumber daya alam. Karena ketika ini semua disahkan, sumber daya alam yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, ini sangat mudah sekali untuk dicuri oleh oknum-oknum tertentu. Maka dari itu mahasiswa sangat menjaga di situ. Gitu, Mbak. Untuk RKUHP sendiri, Mas pernah kemudian membaca langsung penjelasan ataupun pasal-pasal yang bermasalah di dalamnya? Oke, jelas kami pun mahasiswa gerak pasti dengan ada kajian. Bahkan saya pun hari ini hadir dengan kajian dari teman-teman mahasiswa. Dan itu bukan cuma hanya beberapa mahasiswa, tapi teman-teman dari Fakultas Hukum kita libatkan juga. Artinya mahasiswa gerak substansinya sangat berlandaskan dari kajian ini. Kalau kita baca, pasti kita baca, cuman kita tidak membahas secara detail karena apa? Mungkin banyak pakar yang lebih paham. Tapi kita di sini menyikapi banyak sekali beberapa poin yang kami anggap cukup kontroversial. Tapi terlepas dari RKUHP, di sini yang kita ingin lebih fokuskan adalah lebih ke RUU KPK-nya. Karena kita menganggap nih KUHP seperti seakan-akan nih seperti peralihan isu dari RUU KPK sendiri. Tapi ketika kemudian parlemen mengatakan ini sudah ditunda, kemudian tadi sepakat adalah menundanya sampai periode berikutnya, apakah ini juga akan, bagaimana mahasiswa akan ikut mengawal dan ikut dalam ruang dialog yang dibuka itu? Oke, itu justru kami merasa senang juga, artinya gerakan kami nggak sia-sia, tapi tugas kami adalah mengawal. Apakah benar ini akan ditunda sampai periode selanjutnya, atau bisa saja suatu waktu disahkan. Tapi tetap yang kita inginkan adalah penolakan. Bukan ditunda, tapi menolak RUU tersebut gitu. Kalaupun memang mau dibincangkan ketika ruang publik itu dibuka untuk berdialog, apakah kemudian akan ikut dalam dialog itu untuk menyampaikan yang tadi Anda katakan? Itu pasti. Kita malah justru sangat menunggu adanya jejak pendapat antara DPR dan juga publik. Karena yang kita anggap sekarang nih, DPR seperti seakan-akan demokrasi mereka, demokrasi yang tertutup, demokrasi DPR saja, tapi nggak melibatkan publik. Ini yang sebenarnya mahasiswa inginkan, keterbukaan dan juga melibatkan masyarakat dan juga mahasiswa dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Oke, baik. Sejauh mana nantinya akan kemudian terlibat dalam pembahasan ini, Mas Fajrul? Kita tahan dulu nih tanggapan dari Mas Fajrul, karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bio Oil dengan bangga Kita lanjutkan kembali perbincangan, kita kembali ke Mas Dino. Tadi banyak membahas mengenai ruang publik untuk berdialog, tapi juga ada ruang koreksi yang melalui jalur konstitusional, yaitu judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana sikap dari mahasiswa sendiri mengenai jalur ini? Pasti kita akan mengawal, karena ini kan komitmen mahasiswa, kita akan kawal sampai akhir. Tapi yang kita tetap ingin sampaikan adalah ke perwakilan rakyat kita, harus ingat salus populi suprema lex, artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Ketika memang di sini rakyat memberikan pendapat dan juga memberikan masukan, tolong didengar, tolong bekerja dengan hati untuk rakyat. Tapi kita akan kawal tadi, judicial review akan kita kawal sampai akhir. Pak Zulfan, tanggapan dari pernyataan Mas Dino barusan? Iya, saya kira begini. Yang paling penting itu sekarang, cara mengawalnya itu kan harus mengemukakan intelektualitas. Libatkan alumni yang ada, libatkan ahli-ahli hukum yang ada di kampus, semua kampus saya kira ya. Kemudian mahasiswa bisa berdialog dengan internal kampusnya dulu tentang setiap undang-undang ini mana yang kira-kira yang mereka tolak. Kalau itu sudah ada, lalu mereka ke DPR gitu loh. Karena DPR kan selalu rapatnya terbuka. Baik Pak Zulfan. Ya, baik, seperti yang disinggung oleh Pak Zulfan tadi, melibatkan alumni, artinya ini kemudian pertanyaan selanjutnya ada tanggapan dari Mas Andre dan juga Pak Mariono. Kita ke Mas Andre terlebih dahulu. Ya, kami Iluni UI akan memberikan tempat dan sebagai ruang temu bagi semua pihak dan juga
baik dari mahasiswa, alumni yang juga banyak mempunyai keahlian di bidang ini, dan juga teman-teman di DPR seperti Bang Zulfan ataupun expert-expert seperti banyak yang kita punya. Bang Fajrul juga mungkin bisa memberikan masukan nantinya. Jadi kita akan komit dengan cara-cara konstitusional untuk memberikan saran kepada yang masih dalam bentuk RUU, maupun kalau misalnya nanti kita diminta dalam hal judicial review nanti untuk UU KPK. Baik, Pak Mariono. Ya, jadi yang pertama ya, revisi undang-undang ini memang harus segera dilakukan revisinya. Karena terus terang banyak undang-undang kita ini yang istilahnya pembuatannya itu yang sudah lama, yang sudah ketinggalan zaman. Ini yang perlu diperbaiki. Di dalam melakukan pembahasan perbaikan atau revisi, agar diikutsertakan dan dibahas secara terbuka. Ya, diikutsertakan adalah para tokoh masyarakat, mahasiswa, alumni, dan semuanya dilakukan terbuka lah, sehingga tokoh-tokoh yang terkait ini bisa ikut berkontribusi, sehingga betul-betul revisi undang-undang itu adalah untuk kepentingan rakyat dan kepentingan yang akan datang yang penuh dengan perubahan. Saya kira itu. Mas Fajrul sebagai closing statement. Pertama, bahwa ternyata betul gerakan mahasiswa ini theoretically itu ternyata memang bersifat korektif, termasuk kegiatan semua pihak. Jadi berusaha memperbaiki semua produk-produk demokrasi untuk membuatnya menjadi lebih jauh, lebih dalam. Kemudian yang kedua, dari Presiden Jokowi tegas mengatakan kita buka ruang dialog, semua pihak boleh terlibat, kemudian kita melakukan kolaborasi kritis. Mas Dino, singkat saja. Kita menyampaikan bahwa gerakan kita ini adalah gerakan independen, murni dari moral, panggilan moral. Jadi kalau memang ada yang mengatakan ini adalah ditunggangi ataupun dibayar, saya bisa menjamin itu salah, dan kita emang independen, panggilan dari hati, moral untuk negara. Oke. Nah, ke Pak Soleman adalah mengenai menghilangkan penunggang itu sendiri. Tadi Ketua DPR sudah minta agar penunggang itu dihilangkan. Ada dua cara penunggang ini supaya dihilangkan. Satu, dengan cara tadi penegakan hukum. Kedua, ada pemukul yang terakhir itu. Kirim langsung ke Balikpapan. Nah, itu. Kalau Presiden Jokowi saja berani memindahkan ibu kota dekat Balikpapan, maka alat ini bisa mengirim langsung ke Balikpapan, cepat itu. Baik, tapi saya tidak akan selesai. Dialog akan membuang semua penunggang. Oke, kita manfaatkan. Dan isu Taliban menurut saya untuk mahasiswa itu salah besar. Oke, kita manfaatkan ruang nanti yang akan dibuka oleh DPR dan juga pemerintah mengenai pembahasan nantinya di periode selanjutnya. Kita harapkan itu bisa dimanfaatkan secara Semua optimal. Pihak. Baik, baik. Terima kasih Mas Dino, bapak-bapak juga telah berbincang bersama kami, baik yang di studio maupun yang di luar studio. Dan perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Talk untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge